Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Mohon maaf ya anak-anak untuk pertemuan kali ini Ibu izin untuk mematikan kamera karena sinyal di rumah Ibu baru tidak bagus. Apa kabar hari ini? Ini apakah pada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Udah pada makan kan ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon untuk dipimpin berdoa. Baik, Ibu. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Mufi yang telah memimpin doa. Oh iya, sebelumnya supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, walaupun kita hari ini pembelajarannya online, tetapi harus seperti waktu kita offline ya. Jadi mohon untuk duduk dengan posisi yang baik dan siapkan buku atau alat tulis lain yang dibutuhkan. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah siap, Ibu presensi dulu ya, satu-satu. Marlinda Risha. Hadir, Bu. Oke, hadir. Mufidah Nur Salamah. Hadir, Ibu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Oke, hebat semua. Oke, sebelum Ibu mulai masuk pada materi hari ini, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Pertemuan kemarin kita membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, Bu. Ya, benar sekali Mbak Mufi. Jadi, minggu pertemuan kemarin kita membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, dan juga ada yang masih ingat nih, apa aja yang kita bahas kemarin? Apakah ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oh iya, Kemarin kita silakan. kemarin kita membahas itu faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, Bu, yaitu salah satunya faktor kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah. Ya, benar sekali Mbak Mufidah. Jadi, salah satu faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu salah satunya yaitu karena tertarik dengan kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah yang melimpah. Jadi mereka itu kaya raya karena memperdagangkan hasil bumi kita Indonesia dengan harga yang sangat tinggi. Dan juga selain faktor rempah-rempah sebenarnya juga ada faktor lain yaitu faktor revolusi industri dan faktor motivasi 3G. Di sini apa ada yang ingat nih, 3G itu apa? Soalnya ini sering sekali dipelajari waktu sekolah, bahkan SD kadang juga sudah dipelajari. Apakah ada yang tahu 3G itu apa? God Glory Gospel, Bu. Ya, benar sekali. Gold, Glory, dan Gospel. Baik, langsung saja kita mulai ke materi ya. Untuk share screen sudah terlihat ya? Oke, jadi materi yang akan kita bahas dan diskusikan pada pertemuan kali ini itu ada kaitannya nih dengan materi yang kita bahas sebelumnya. Kan kalau materi yang dibahas sebelumnya kan membahas mengenai proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kalau pertemuan kali ini tuh kita membahas kondisi masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan. Jadi kan kalau minggu kemarin kita membahas sebelum atau proses kedatangan mereka ke sini, kalau pertemuan kali ini kita akan membahas sewaktu mereka sudah melakukan penjajahan di Indonesia. Baik, slide selanjutnya. Oke, jadi anak-anak mohon untuk diamati foto atau gambar di slide ini yang kalian pikirkan saat melihat foto ini. Oke, jadi foto ini itu mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia yang sangat menderita sewaktu mengalami penjajahan bangsa Barat karena bisa dilihat di gambar-gambar di slide ini itu keadaan masyarakatnya sangat memprihatinkan. Misalnya contoh ya, pakaiannya saja. Ada yang memakai pakaian seperti compang-camping yang di bawah itu dan bahkan juga ada yang tidak uh, memakai pakaian. Jadi gambar ini itu
bisa memberitahu kita bagaimana keadaan zaman dahulu saat penjajahan. Oke, slide selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini, nanti setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu harap itu kalian yang pertama itu bisa menjelaskan pengertian monopoli perdagangan dengan tepat, kemudian menjelaskan praktik monopoli perdagangan FOC dengan tepat, menjelaskan berbagai ketentuan atau kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa dengan tepat. Kemudian yang terakhir, bisa menganalisis dampak apa aja yang timbul dari adanya kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa dengan tepat. Dan juga Ibu akan menyampaikan bahwa pada pembelajaran materi ini nanti kita akan melakukan dengan project based learning atau dengan hasil akhir berupa proyek. Jadi nanti satu kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang mana setiap kelompok berisi 5 siswa dan akan ditugaskan untuk membuat makalah tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia pada berbagai bidang misalnya ya ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Dan untuk penilaiannya nanti akan dilakukan dengan hasil makalah yang sudah dibuat dan presentasi pada saat hari H. Jadi tugasnya ada dua ya anak-anak, makalah dan PPT untuk presentasi. Jadi kan tugasnya yang Ibu jelaskan baru saja ini, itu deadline-nya masih 3 minggu ke depan. Jadi sekarang Ibu akan jelaskan dulu ya materinya, baru besok akan memulai membahas tugasnya yang tadi. Oke, slide selanjutnya. Lalu apa saja yang akan kita bahas dan pelajari hari ini? Jadi bisa dilihat di layar. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengaruh monopoli dalam perdagangan, pengaruh kebijakan kerja paksa, pengaruh sistem sewa tanah, pengaruh sistem tanam paksa, dan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Slide selanjutnya. Oke, yang pertama monopoli perdagangan. Di sini ada nggak yang tahu apa itu monopoli? Bisa angkat tangan, nyalakan mic. Jadi monopoli itu jawab aja ya. Jadi monopoli itu penguasaan pasar oleh satu pedagang yang berkuasa. Nah, dalam hal ini bisa dilihat yang akan menjadi topik atau pembahasan dalam monopoli perdagangan itu pasti kita mengenal namanya FOC. Di sini ada nggak yang tahu apa itu FOC? Panjangannya aja deh. Panjangannya bukan pengertiannya. Silahkan. VOC itu Verenigd Oost-Indisch Compagnie, Bu. Baik, benar sekali Mbak Mufi. Mbak Mufi ini pintar sekali ya. Oke, jadi FOC itu adalah kependekan dari Verenigd Oost-Indisch Company. Oke, terus slide selanjutnya. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi, monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Jadi, kebijakan monopoli perdagangan Belanda adalah serangkaian kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dagang FOC seperti yang dijelaskan Mbak Mufi tadi, yang dilakukan selama masa beroperasinya di Nusantara. Jadi, pengaruhnya bagi perusahaan tentu saja monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sedangkan bagi rakyat Indonesia, dengan adanya monopoli perdagangan ini membuat rakyat sangat menderita. Jadi seperti itu. Dan bisa dilihat di layar salah satu hasil bumi yang direbutkan oleh FOC, yang diperdagangkan oleh FOC, yaitu berupa kopi. Oke, slide selanjutnya. Oke. Yang kedua yaitu kebijakan kerja paksa. Ada yang tahu kebijakan kerja paksa itu apa? Kerja paksa itu kebijakan perburuhan yang diterapkan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara, Bu. Baik, benar sekali. Mbak Mufi, slide selanjutnya. Oke, jadi kebijakan kerja paksa atau sering sekali kita menyebutnya sebagai kerja rodi atau Hirandiesten itu diterapkan pada kurun waktu tahun 1808 hingga 1811. Jadi sekitar 3 tahun ya, yang mana itu berada pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Daniels. Dan pembangunan jalur Anyar Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia, yang mana terjadi kerja paksa itu, dan puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Untuk jalannya bisa dilihat di gambar ini adalah peta jalur jalan Anyar Panarukan. Dan akibat dari kerja paksa ini banyak
yang tidak digaji bahkan tidak menerima makanan dan akibatnya ribuan penduduk meninggal karena kelaparan dan juga karena menderita penyakit. Selanjutnya, oke, yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai sistem sewa tanah. Jadi sistem sewa tanah ini dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Thomas Stanford Raffles. Bisa dilihat di slide fotonya dari Thomas Stanford Raffles. Kemudian slide selanjutnya. Oke, jadi sistem sewa tanah itu ada. Oke, anak-anak, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini, yaitu kita tadi membahas mengenai kondisi rakyat Indonesia pada masa penjajahan, yang mana ada tentang monopoli perdagangan, kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, kemudian ada perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah ada yang bersedia menyampaikan review materi hari ini? Oke, kalau misalnya masih belum ada, Ibu bantu ya untuk kesimpulan atau review dari materi hari ini. Slide selanjutnya. Jadi, pelaku usaha monopolis akan menguntungkan, tetapi kebalikan untuk rakyat Indonesia justru adanya FOC ini tidak memberikan kebebasan bagi rakyat untuk menjual hasil bumi mereka. Kemudian pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa kebijakan, yaitu ada kerja paksa, sewa tanah, sistem tanam paksa. Kemudian kebijakan-kebijakan yang tadi Ibu sebutkan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda itu mengakibatkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Akhirnya muncullah perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat yang dikategorikan menjadi dua, yaitu perlawanan terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Oke, untuk mengetes apakah tadi kalian menyimak materi Ibu dengan baik atau tidak, Ibu izin untuk mengadakan kuis singkat ya. Tapi ini tenang aja, pertanyaannya nggak susah karena sebenarnya jawabannya juga sudah Ibu terangkan tadi. Nggak apa-apa ya, ini Ibu adakan kuis mendadak. Oke? Boleh, Bu. Oke, nanti yang tahu bisa open mic ya. Oke, yang pertama, apakah yang dimaksud monopoli? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan. Monopoli itu adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Oke, benar sekali. Kemudian yang nomor dua, apakah ada yang tahu ini? Uh, apa yang dimaksud kerja paksa? Saya, Bu. Kerja Oke, paksa itu adalah kebijakan perburuhan yang pada waktu itu diterapkan pada masa kepemimpinan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara, Bu. benar sekali. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak setelah kuis ini? Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang tertunda, bisa tanyakan kepada Ibu. Oke, untuk materi pertemuan hari ini cukupkan. Dan jangan lupa, karena seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, kan ada tugas mengenai makalah. Jadi minggu depan Ibu harap siswi sekalian, anak-anak sekalian sudah mulai menyusun makalah ya. Jadi awalnya nanti mohon supaya minggu depan sudah mulai mencari-cari sumber referensi sebanyak mungkin. Boleh dari sumber mana aja boleh, tetapi tetap harus ingat terus sumber yang kredibel. Dan untuk pembagian kelompok akan Ibu infokan lebih lanjut melalui ketua kelas, dan nanti saya sampaikan kepada anak-anak. Oke, oke, mungkin karena ini sudah selesai, mungkin ketua kelas bisa mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas. Baik, Bu. Oke, teman-teman. Marilah kita berdoa bersama untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Mbak Mufti. Dan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah memperhatikan penjelasan materi pertemuan hari ini dengan baik.
Dan juga Ibu harap jangan lupa buat jaga kesehatan ya, karena di masa-masa sekarang ini, karena seperti yang kita ketahui ada penyebaran COVID-19 yang ternyata semakin lama semakin parah, dan Ibu harap sekiranya jika tidak ada sesuatu yang penting-penting sekali untuk jangan, keluar rumah, begitu ya? Oke, baik Ibu cukupkan pertemuan hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.